Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan memaparkan materi tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini ada 8 materi. Agak padat memang, tapi insya Allah ini akan sangat bermanfaat dalam menunjang tugas kita sebagai guru. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Jadi pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang berikut, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid itu siapa? Ya diri mereka sendiri. Yang berikut, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau yang ini dia yang negatifnya, kemudian yang ini positifnya. Jadi membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi itu hanyalah ilusi semata. Jadi itu tidak benar. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sama seperti tadi. Kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid itu adalah diri mereka sendiri. Sama halnya dengan ini. Kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa tidak bisa atau tidak berhak memaksakan kehendak kepada murid. Yang berikut, disiplin positif. Kita beralih pada disiplin positif. Apa itu disiplin? Jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, ataupun hukuman. Jadi tidak disarankan untuk memberikan ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau bersifat umum
dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi yang timbul dari dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau profil pelajar Pancasila kita sudah familiar, yang memiliki 6 dimensi. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dimensi pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini yang kita harapkan tumbuh dan berkembang dalam diri murid kita. Nah, ini ada setuju atau tidak setuju. Jadi yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Iya, tidak setuju. Nanti jawabannya seperti apa ada di materi berikut. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ya. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya. Tapi tidak semua penghargaan. Ya, penghargaan itu ada efeknya juga. Ya. Nanti ada di materi berikut. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Iya. Menghukum maupun membuat anak merasa bersalah, masing-masing juga mempunyai efek yang berdampak pada murid. Nanti kita lihat lebih jelasnya. Yang berikut, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalam diri anak itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Seperti yang tadi kan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Jadi kedua hal ini motivasinya sama-sama masih berasal dari luar. Atau ya, motivasi yang tidak betul-betul tumbuh dari dalam dirinya. Jadi kan yang pertama dia takut hukuman. Yang kedua, dia mengharapkan hadiah atau imbalan. Jadi motivasi itu belum tumbuh dari dalam dirinya, melainkan masih berasal dari luar atau motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, jadi ini motivasi dari dalam dirinya atau motivasi internal. Jadi inilah tujuan dari disiplin positif, yaitu menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa atau dari dalam diri murid. Ini ada penghargaan. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman.
Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, jadi kalau mereka selalu kita stimulus dengan penghargaan, entah itu hadiah ataupun piala misalnya, itu memang memberikan motivasi dari dalam diri mereka. Tapi kalau hadiahnya di stop, bagaimana? Tentu motivasi mereka akan menurun kembali. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Jadi penghargaan itu ada berupa hadiah. Hadiah itu kan dalam bentuk fisik ya. Dalam bentuk fisik, boleh dalam bentuk piagam, boleh dalam bentuk piala atau hadiah-hadiah lainnya. Berbeda dengan apresiasi. Kalau apresiasi ini verbal. Kita beri dia apresiasi. Pemberian apresiasi juga perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi atas perlakuan yang mana dia kita apresiasi. Misalnya, hari ini kamu sudah datang tepat waktu. Misalnya, jadi secara khusus. Jangan diberikan dia secara umum. Hari ini misalnya kamu luar biasa. Nah, luar biasanya itu dia terhadap apa? Apa yang sudah dia lakukan sehingga kita berikan apresiasi. Beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid, tapi secara bergantian. Nah, ini sangat berhubungan ini, bergantian pribadi. Jadi kita beri, jangan si dia terus begitu. Yang lain juga perlu kita apresiasi. Beri pengakuan secara konsisten dan yang terakhir fokus pada proses. Seperti yang saya katakan tadi. Atas perilaku yang mana kita apresiasi dia. Yang berikut, contoh pengakuan apresiasi. Nah ini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Seperti itu. Jadi ada nilai kebajikan yang dituju. Kemudian pada situasi seperti apa? Misalnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Seperti itu. Jadi, kalau memberi apresiasi, Anaya misalnya, Anaya hari ini kamu luar biasa. Nah, luar biasanya itu kalau perlu lebih spesifik. Seperti itu. Nilai kebajikan apa yang akan kita tuju, kemudian pada situasi yang bagaimana. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan dari ketiga hal ini? Nah, kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Jadi kalau hukuman tidak terencana, kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Berbeda dengan restitusi. Hukuman konsekuensi berbeda dengan restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau kita merestitusi murid, kita buat dia menyadari kesalahannya, kemudian kita tanyakan solusi apa yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi bukan semata-mata dari guru semua, tapi
dari murid. Nah, ini ada contoh tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman, konsekuensi atau apa? Konsekuensi. Ada jawaban lain? Iya. Berdasarkan aturan. Oke. Jadi ini adalah hukuman. Karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Tidak ada relevansinya dengan materi. Misalnya saya matematika, ada yang terlambat. Saya suruh dia mencatat, saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Berarti saya menghukum anak itu. Karena mencatat kalimat tersebut tidak ada relevansinya dengan mata pelajaran saya di matematika. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya? Ya, jadi sepakat. Ini adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini sudah nampak sekali. Hukuman atau konsekuensi? Push up 15 kali. Hukuman. Iya. Push up 15 kali. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi ini adalah hukuman ya. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, iya. Iya, karena dia mencoret-coret buku temannya, jadi ya dia harus menggantikan. Iya, dia harus bertanggung jawab di situ. Nilai kebajikan yang ada di situ adalah tanggung jawab. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Sama dia dengan nomor 4. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, ini saya rasa sudah familiar di sekolah kita. Berarti tanpa sadar kita menghukum murid. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, karena ya. Ada tanggapan lain? Ada terjadi kesepakatan kelas jadi kalau saya kalau saya hukuman. Oke. Iya. Iya. Coba kita lihat poin 7 dengan poin 2. Sama-sama mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau ini di pelajaran PJOK, kalau yang sana yang ya secara umum ini. Ya, masih ada, masih relevan dia mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan pelajaran Penjas? Masih ada relevansinya kan? Iya, kita lihat. Nah, jadi yang pertama adalah hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi,
yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Di sini pembedanya, pelajaran PJOK. Yang berikut. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu dia masuk di identitas gagal dan konsekuensi serta restitusi masuk di identitas sukses. Jadi kenapa dikatakan dia identitas gagal? Kalau hukuman itu kita membuat anak itu merasa bahwa dirinya sudah gagal, begitu. Iya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Misalnya berkelahi, yang satu pelaku kita hukum, kemudian korbannya berarti dia mendapat keadilan. Di situ lagi sisi ininya. Kemudian murid akan tersakiti. Iya, kalau kita menghukum, jelas murid akan tersakiti. Bagaimana dengan konsekuensi? Sesuatu harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Bedanya kalau di hukuman jangka waktu panjang, kalau di konsekuensi jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Ya. Dan yang terakhir, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jadi sama-sama hukuman maupun konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Nah, berbeda dengan restitusi. Jadi restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapat ganti. Dan yang terakhir, murid atau anak penguatan. Ini materinya ada sebentar. Nah, apa itu restitusi? Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling disarankan itu adalah restitusi. Ya, jadi 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi kalau kita merestitusi anak, kita mau anak itu belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebelum lanjut pada materi berikut, ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kita lanjut pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, apa perbedaan dari kedua ini? Keyakinan dan peraturan. Nah, kita lihat. Ini adalah contoh peraturan.
Yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa ini disebut peraturan? Ya, karena ada semacam kata perintah. Yang mungkin ada pendapat lain? Oke. Di sini peraturan itu dia kesannya dia dibuat oleh satu pihak. Misalnya kalau di sekolah guru buat peraturan, kemudian murid itu wajib menaati atau wajib menerapkan peraturan itu. Berbeda dia dengan keyakinan. Kalau keyakinan kita buat bersama. Jadi murid dengan guru buat bersama keyakinan kelas itu. Jadi dibuat bersama dan disepakati kemudian dipatuhi bersama. Jadi kalau peraturan dia kesannya otoriter. Begitu. Saya sudah buat peraturan ini, kamu harus menaati, misalnya kita katakan begitu kepada murid. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kan kita buat sama-sama. Jadi idenya dari murid. Apa yang ingin mereka, atau kelas seperti apa, atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan selama 1 semester ini atau selama 1 tahun. Jadi idenya dari mereka. Kemudian kita sepakati dan kita dan terapkan bersama-sama. Yang berikut. Jadi bedanya di sini ya, masih ada kata dilarang. Masih ada kata jangan. Masih ada kata tidak boleh. Itu kan apa namanya Ibu Misran? Kata yang bernilai negatif ya, seperti itu. Ya, bernilai negatif, dilarang, jangan, tidak boleh. Jadi kalau pada keyakinan diupayakan jangan muncul kata seperti itu. Keyakinan kelas. Usahakan dia yang bermakna positif semua. Kalau dilarang mengganggu orang lain, diubah dia ke dalam kalimat yang bermakna positif. Kira-kira ya, saling menghargai atau saling menghormati dengan sesama atau sesama teman. Seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba, misalnya. Diubah ke dalam kalimat yang bernilai positif. Bagaimana? Mungkin bisa dibuat jaga masa depanmu. Bagaimana? Jagalah masa depan dengan menjauhi narkoba. Ya, mungkin bisa dibuat seperti itu. Jagalah masa depan dengan menjauhi narkoba. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal atau umum. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada lagi kata jangan, kemudian tidak boleh, dilarang, dan sebagainya. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, jadi semua dilibatkan. Karena
apa yang mereka inginkan, kan mereka yang lebih tahu. Yang berikut, bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Jadi ini adalah langkah-langkah merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum membentuk atau membuat keyakinan kelas, alangkah baiknya kita sebagai guru menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Kemudian apa tujuan keyakinan kelas dibuat dan sebagainya. Yang kedua, guru meminta murid untuk menulis keyakinan berupa keinginan untuk diwujudkan selama proses pembelajaran 1 semester ke depan atau selama 1 tahun ke depan. Jadi setelah kita jelaskan, kita sebagai guru minta murid untuk menulis apa yang mereka inginkan. Misalnya mereka dalam pembelajaran maunya seperti apa, atau di dalam kelas selama 1 semester ini apa yang mereka inginkan. Jadi bisa mereka tuliskan di lembar post-it, di lembar post-it. Kemudian ditempelkan di papan tulis. Itu yang sudah pernah saya terapkan beberapa tahun terakhir. Jadi idenya dari mereka. Kemudian setelah murid menuliskan keyakinannya, mereka yang poin 3, kita membahas keyakinan yang telah ditulis. Jadi apa yang mereka sudah tulis itu kan dalam satu kelas ada 35 murid kan. Tidak mungkin ada 35 macam keinginan. Pasti ada yang double-double. Kemungkinan besar banyak yang double-double. Jadi kita kelompokkan. Yang sudah sama kita buat satu ini, kemudian yang berikutnya di sebelah. Kita kelompokkan. Kemudian kita bahas. Nah, poin keempat, memilah keyakinan kelas. Ya, kita pilah-pilah tadi, kelompokkan. Yang kelima, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Bila dalam tulisan atau bila dalam keyakinan yang sudah dituliskan oleh murid masih ada kata jangan, masih ada kata tidak boleh, masih ada kata dilarang, nah, itu kita ubah ke dalam kalimat positif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada slide sebelumnya. Yang berikut, yang terakhir, menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah semuanya diubah ke dalam kalimat positif, kita sepakati keyakinan kelas ini. Tapi sebelum disepakati, ada satu langkah yang sebaiknya juga jangan sampai kita lupa. Di sini kan setelah kita ubah dalam kalimat positif, kita minta murid untuk membuat daftar. Misalnya ada 5 keyakinan misalnya. Jadi kita buat murid untuk membuat daftarnya. Misalnya saling menghormati kan, dia akan nampak pada tindakan-tindakan seperti apa. Misalnya dalam kelas menghormati siswa, menghormati teman dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya. Kemudian tidak nampak dalam tindakan seperti apa. Tentu kebalikan dari yang pertama tadi. Supaya mereka punya gambaran untuk keyakinan kelas yang ini seharusnya nampak pada tindakan seperti apa, dan sebaiknya dia tidak nampak dalam tindakan seperti apa. Supaya mereka paham apa yang sudah mereka tuliskan. Dan yang terakhir adalah menyepakati keyakinan kelas. Nah, contoh yang sudah saya buat tahun lalu seperti ini, ada menjaga
kenyamanan dan keamanan di dalam kelas. Ada damai tanpa teman toksik dan bully. Ini dari mereka ini. Kemudian berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Saling menghargai dan tolong menolong. Saling menghormati dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, gigih dalam melaksanakan yang terbaik atau gigih dalam melakukan yang terbaik. Sebelum lanjut pada kebutuhan dasar manusia, ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Oh, belum ada. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua individu pasti memiliki kebutuhan dasar. Termasuk kita-kita ini. Termasuk anak didik kita. Mereka semua punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama ada bertahan hidup. Seperti apa itu bertahan hidup? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa dia? Nah, ini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Di situ ada harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang ketiga, yang keempat ada kebebasan. Di situ mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Jadi di situ bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, di dalam pembelajaran kita kan kadang menemukan murid melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita salah seperti itu. Mungkin saja dia melakukan tindakan itu karena ada kebutuhan dasarnya. Dari yang 5 ini ada yang tidak terpenuhi. Mungkin saja misalnya dia keluar masuk kelas. Mungkin dia lapar. Jadi dia ingin di situ bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Makanya dia gelisah di dalam kelas. Kemudian ada juga misalnya murid yang kita tahu dia itu bisa. Tapi di kelas dia selalu banyak tingkah mungkin ya. Bisa saja kita kurang mengakomodir kebutuhannya. Mungkin dia ingin mendapat pengakuan dari kita sebagai guru. Ini anak kan bisa, kenapa dia banyak tingkah? Mungkin kita sebagai guru buat dia berperan misalnya dalam kelompok supaya dia merasa dihargai, merasa diakui kelebihannya. Iya. Kemudian di sini ada kebebasan. Nah, misalnya dalam pembelajaran, siswa ini ingin mencoba hal baru, misalnya. Tapi kita tidak beri dia kesempatan untuk mencoba hal baru. Nah, mungkin itu akan jadi pemicu dia bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena ada salah satu dari 5 kebutuhan ini yang tidak kita penuhi. Ada pertanyaan?
Belum ada. Oke. Lanjut. 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Oke. Kalau melihat ini kira-kira ada di posisi mana kita? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Temankah? Pemantau atau manajer? Ya, jadi kita bermacam-macam di sini. Ada yang penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kita lihat. Oke. Kalau melihat cuplikan video tadi, kira-kira ini guru berada pada posisi kontrol yang mana? Penghukum. Iya, tapi lebih dominan ke penghukum. Dilihat dari ekspresi wajah gurunya, dilihat dari nada bicaranya, dan dari percakapannya. Diminta tadi untuk keliling lapangan basket. Jadi benar ini adalah posisi penghukum. Nah, bagaimana dengan ini? Cuplikan video yang kedua. Ya, kalau berdasarkan cuplikan video yang kedua, kira-kira ini guru berada pada posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah, ya benar sekali. Itu bisa terlihat pada kalimat yang mana? Ya, betul sekali. Iya, jadi itu bisa terlihat pada kalimat kamu kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah bagaimana? Seperti itu. Jadi membuat rasa bersalah.
Nah, ini adalah cuplikan video yang ketiga. Nah, cuplikan video yang ketiga. Kira-kira guru berada pada posisi kontrol sebagai apa? Iya, sebagai teman. Di situ terlihat sekali bahwa guru ini berada pada posisi kontrol sebagai teman. Yang berikut, mungkin ada di antara kita yang mengambil posisi kontrol sebagai teman. Ibu Sofi, oh ada. Oh, Ibu Sofi dan Pak Noldi. Ya, cuplikan video yang keempat. Ini kira-kira guru berada pada posisi kontrol yang mana? Pemantau. Ya, karena di situ ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid akibat dari kesalahannya. Yang berikut. Jadi Naren ini setiap hari terlambat. Video secara terpisah ini. Jadi Naren akan dimanaskan. Selamat pagi Naren. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Aku pada alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Ya. Oke. Kalau yang cuplikan video yang kelima tadi, kira-kira guru berada pada posisi kontrol apa? Manajer. Kenapa manajer? Iya. Iya. Jadi di situ setelah anak mengakui bahwa dia bersalah, ibu guru menanyakan keyakinan kelas yang mana yang telah dia langgar. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kita lanjut pada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sudah jelas sekali penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya, jadi itu
pembuat rasa bersalah. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi terlihat pada kalimat itu. Nah, posisi penghukum. Jadi di situ terlihat guru menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian membentak, dan berkacak pinggang. Yang berikut, hukuman verbal atau fisik. Nah, dampaknya apa pada murid? Jadi murid akan menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Begitu kan? Iya, ini dampak yang tidak kita sadari akan muncul pada diri murid. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ini halus tapi menyakitkan. Ya, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi seolah-olah guru itu menderita karena tindakan murid ini. Nah, dampaknya apa pada murid? Jadi murid membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal. Yang kedua, murid merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu dampaknya bila kita membuat murid selalu merasa bersalah. Nah, bagaimana dengan posisi teman? Jadi bisa kita lihat, ayo dong ikuti aturan sekolah, kemudian tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi ini percakapan-percakapan seperti ini muncul pada posisi kontrol sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, di situ ada konsekuensi. Kemudian kalau pada posisi teman, suara guru ramah dan akrab, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, murid akan merasa senang. Iya, murid pasti merasa senang dan aman karena kondisi yang bersahabat tadi. Nah, dampaknya pada murid apa? Murid akan tergantung pada satu orang. Jadi ada ketergantungan. Kalau misalnya guru itu yang menangani, dia senang. Nah, bagaimana dengan kalau guru lain? Nah, itu lain cerita lagi. Murid jadi tidak mandiri karena selalu dilindungi oleh gurunya. Seperti tadi masalah absen, ya sudah absennya ibu amankan. Nah, jadi dia merasa dilindungi, membuat dia jadi tidak mandiri. Nah, bagaimana dengan posisi pemantau? Seseorang akan bersuara datar, tidak emosional, kemudian tercipta identitas positif. Guru perlu memantau ketika murid diberikan sanksi. Kan tadi ada konsekuensi kalau pada posisi pemantau. Jadi karena ada konsekuensi, guru perlu memantau. Betul tidak dia laksanakan konsekuensi itu? Dampaknya apa pada diri murid? Murid akan menghitung konsekuensi tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini adalah posisi manajer. Nah, sebagaimana yang kita sudah tonton tadi, di situ murid diminta untuk memberikan alasan dia kenapa berbuat demikian, kemudian solusi apa yang diberikan oleh murid. Jadi solusinya dari murid sendiri, bukan dari guru. Jadi kalau pada manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif, guru akan dengan tulus membuat pertanyaan bermakna, dan terakhir guru membimbing murid untuk memecahkan masalah. Apa dampaknya pada murid? Jadi murid jadi mandiri karena dia menyadari kesalahannya sendiri, kemudian dia memberikan solusi dari permasalahannya, dan tentu saja dia akan
menyelesaikan masalahnya karena ada motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Murid jadi percaya diri. Nah, kira-kira kalau kita berefleksi, kita lebih condong pada posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Ya. Oh, begitu. Jadi sesuai kondisi ya. Kadang sebagai penghukum, kadang sebagai teman, begitu. Tapi setelah mendengarkan atau setelah mendapat materi ini, sebaiknya kita perlahan-lahan mulai berproses untuk beralih kepada posisi manajer. Mulai saat ini. Ada pertanyaan? Oke, lanjut pada segitiga restitusi. Jadi ini ada hubungannya dengan restitusi yang dijelaskan tadi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas di situ bisa terlihat dari kalimat berbuat salah itu wajar. Nah, jadi anak-anak sudah tidak terlalu merasa tertekan di situ karena berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi kita fokus pada solusi. Iya. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Setelah anak mengakui kesalahannya, jadi kita gali lagi. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi itu masuk pada validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Kenapa dia lakukan itu? Pasti ada alasannya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Karena dia sudah mengakui kesalahan, kita sudah tahu apa penyebab dia melakukan itu. Kemudian kita cari solusinya dengan menanyakan keyakinan mana yang sudah dia langgar. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, dan seterusnya. Di sini kita akan menggali solusi apa yang diberikan oleh murid. Nah, ini adalah contoh restitusi yang sudah saya terapkan kepada murid. Ya, sebenarnya saya punya video restitusi yang sudah saya lakukan, cuma tidak tahu tersimpan di mana karena di sini. Oh, ini ada.
Ya, ini adalah pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, ada siswa yang selalu datang terlambat. Jadi setelah dia saya izinkan masuk, setelah itu dia saya undang untuk saya restitusi. Begitu juga dengan siswa yang kedapatan bermain HP saat pembelajaran. Saya restitusi. Dan restitusi itu pun saya anggap berhasil karena setelah hari itu tidak ada lagi tindakan-tindakan serupa yang dia lakukan pada saat pembelajaran. Ya, ada pertanyaan? Belum ada. Oke, karena belum ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia mengikuti sesi hingga selesai, dan saya berharap apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada tugas kita sebagai guru. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi